Sesuai dengan ekspektasi pasar ketika tentunya Pilpres Amerika Serikat di 2020 ini, kala tentunya Biden yang digadang-gadang begitu akan masuk menuju ke Gedung Putih memimpin negeri adidaya Amerika Serikat. Seperti itu juga yang tercermin tentunya di indeks harga saham gabungan di Kamis kemarin 5 November 2020. Bagaimana tidak, penguatan IHSG itu cukup sumringah di atas 3%. Tentunya juga rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Lantas seperti apa perbandingan kala Biden unggul sementara di Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 ini dengan kala Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di 2016. Posisi IHSG dan juga rupiah. Kita ulas siang hari ini Biden Effect di Indonesia. Kita lihat dulu. Ini adalah gambaran indeks harga saham gabungan di tahun 2016 kala Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di November 2016. 4 tahun yang lalu ketika kita ingat Hillary Clinton begitu digadang-gadang, dijagokan, bahkan hampir seluruh survei menjagokan dan nama Hillary Clinton berada di posisi puncak mengalahkan Trump dari survei. Tapi apa mau dikata, bukan rezeki begitu bagi Hillary Clinton karena nampaknya electoral vote juga tidak mencukupi dan Donald Trump naik sebagai Presiden Amerika Serikat. Kala itu pasar mungkin beranggapan dan melihat bahwa ada ketidakpastian karena kan Trump ini bukan politisi, seorang pengusaha begitu. Tidak ditahu begitu bagaimana kebijakan-kebijakan seorang Donald Trump 4 tahun mendatang dari 2016 sampai 2020 kalau dia menjabat presiden. Tentunya pasar melihat ketidakpastian, akhirnya indeks harga saham gabungan juga mengekor ketidakpastian dan juga beberapa bursa-bursa utama di kawasan dunia lainnya juga mengalami koreksi. Karena kalau kita ingat, Donald Trump itu kalah kampanye pas pemilihan presiden 2016 selalu mengkampanyekan bahwa Amerika adalah yang nomor satu. Artinya kebijakannya lebih kepada dalam negeri, proteksionis dan segala macamnya. Tercermin apa yang dilakukan selama 4 tahun ini juga dengan beberapa mitranya tentunya trade war dan lain-lain dan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial. Nah, indeks harga saham gabungan di 9 November kala Presiden Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat itu koreksi 1,03%. Berada di level 5.414. Kemudian di 10 November besoknya ada rebound sedikit begitu di 5.450, 0,66% penguatannya. Lalu terjun bebas di 11 November karena koreksinya 4,01% di level 5.231. Semakin tidak pasti begitu atau investor keluar dari bursa saham domestik kita itu koreksi 2,2% di 14 November berada di level 5.115,74 dan di 15 November juga kalah semakin nyata Trump menjadi Presiden Amerika Serikat mengalahkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. IHSG koreksi lagi 0,73% berada di 5.078. Jadi kala itu investor masih meraba-raba apa sebenarnya menjadi kebijakan Donald Trump khususnya kebijakan politik dan ekonomi keluar negerinya khususnya kepada negara-negara besar lainnya termasuk China dan mitra-mitra dagang dan juga bagaimana hubungan bilateral itu yang masih diraba-raba investor sehingga investor keluar dari aset berisiko masuk ke aset yang hedging nilai tentunya atau lindung nilai ya termasuk emas salah satunya. Nah, kita lihat bagaimana kala juga Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenyataannya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau mengalami pelemahan. Jadi di 9 November itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 13.084 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Sementara ini adalah data GISDOR begitu ya. Di 10 November itu melemah menjadi 13.118 rupiah per 1 dolar Amerika. Di 11 November di 13.350 semakin terjadi pelemahan. Dan di 14 November 13.358 per 1 dolar Amerika Serikat. Artinya rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana kala Biden itu unggul sementara di Pilpres Amerika Serikat 2020 ini. Cerminannya adalah kalau data GISDOR di tanggal 2 November rupiah itu adalah di level 14.718. Ini di tanggal 2 November. Sementara pada saat setelah pencoblosan juga di Pilpres Amerika Serikat, rupiah itu menguat terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.557 per 1 US dollar. Artinya terjadi penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan tambah menguat lagi karena di 6 November itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 2020 ini kala Biden digadang-gadang unggul di Pilpres Amerika Serikat itu menjadi 14.321
rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Jadi nampaknya investor sedikit sesuai dengan ekspektasi pasar tentunya dan juga melihat ya ada kepastian begitu yang akan terjadi perbaikan hubungan bilateral tentunya antara Amerika Serikat dan juga China. Trade war juga mungkin agak sedikit mereda walaupun secara tidak pasti juga mungkin tidak akan ditinggalkan secara langsung juga oleh Biden kalau Biden naik sebagai presiden Amerika Serikat. Karena kita tahu rivalitas Amerika Serikat dan juga China, yaitu adalah sebuah yang terjadi saat ini dan tidak mungkin tidak terjadi karena kedua negara ini saling rivalitas yang menyebabkan trade war tentunya sejak 2018 kemarin. Nah, kita lihat bagaimana posisi indeks harga saham gabungan kala Biden unggul dari Donald Trump. Jadi saat ini posisi Joe Biden itu sudah unggul 264 electoral vote ketimbang Donald Trump 214 electoral vote. Kurang 6 lagi, Nevada menjadi kunci kemenangan. Kalau misalnya Biden menang ya, Nevada menjadi kunci. Apakah kalau Nevada berhasil diambil suaranya oleh Biden, maka Biden akan menyentuh electoral vote 270. Sebelum menyentuh 270 saja, IHSG dan bursa-bursa kawasan utama dunia lainnya itu juga sumringah menghijau di atas 2%. IHSG kemarin di 5 November 2020 itu menguat 3,04%, berada di level 5.260. Bahkan nilai transaksinya tertinggi sejak sepekan terakhir menjadi 9,64 triliun rupiah. Net buy-nya juga atau net foreign buy-nya juga 929,31 miliar rupiah. Dan net sell-nya itu 241,50 miliar rupiah. Ada 320 saham yang mengalami penguatan di 5 November kemarin di indeks harga saham gabungan, sementara 140 saham melemah dan juga 150 saham berada di posisi stagnan. 320 saham menguat, apa yang menjadi atau saham-saham apa yang menjadi pilihan investor pada saat kemarin ketika Biden unggul dan menjadi sebuah katalis, salah satu katalis penggerak indeks harga saham gabungan. Ada 5 tentunya yang sahamnya mengalami penguatan juga atau paling banyak diburu juga oleh investor. Top foreign buy 5 November 2020 kemarin. Ini dia Anda sudah melihat mulai dari BBCA, BBRI, TLKM, UNVR dan juga MDKA. Walaupun memang kelima saham ini juga ditopang kinerja fundamentalnya masing-masing. Kita lihat sama-sama ya. Untuk BBCA atau Bank Sentral Asia, kalau kita lihat memang secara kapitalisasi pasar ini di bursa BCA menjadi yang pertama begitu ya. Ini di bursa 758,14 triliun rupiah. Secara fundamental juga untuk laba kuartal 3 2020 BCA walaupun turun menjadi 4,2%. Tapi kemarin kalau kita lihat untuk BBCA net buy-nya itu 492,8 miliar rupiah. Sahamnya naik 5,67% berada di level 30.750 per satu unit saham atau per unit sahamnya ya. Nah, secara kalau kita lihat juga untuk BBCA ini asetnya itu sudah menembus 1.000 triliun, 1.003,6 triliun atau tumbuh 12,3% hingga kuartal 3 2020 dan menjadi bank atau 3 besar bank terbesar dengan asetnya. BBRI, BBCA dan juga satunya adalah BMRI. Selanjutnya BBRI ataupun Bank Rakyat Indonesia. Net buy-nya kemarin 257,4 miliar rupiah. Nomor 2 berarti ya bisa dikatakan. Nah, untuk sahamnya mengalami penguatan 6,08% berada di level Rp3.490 per unit sahamnya. Kalau market cap BBRI itu adalah 430,48 triliun, laba kuartal 3 juga mencapai 24,78 triliun, naiknya 5,58% dari sebelumnya 23,47 triliun. Asetnya juga 1.387,76 triliun, ini data semester 1 2020 dan selama 6 bulan saham dari BBRI sudah menguat kurang lebih 25,54%. Artinya kinerjanya cukup baik untuk kinerja sahamnya. Secara fundamental juga tadi saya katakan 3 besar bank dengan aset terbesar, BBCA, BBRI dan juga BMRI. Selanjutnya TLKM, walaupun juga kemarin ada katalis penggerak dari TLKM yaitu laba TLKM naik 1,33% secara year on year menjadi 16,67 triliun rupiah. Tapi untuk pergerakan sahamnya juga kemarin paling banyak diburu ketiga oleh investor, 7,36% penguatannya, level Rp2.770 per unit saham, dan net buy-nya 149,2 miliar rupiah. Pendapatan perusahaan memang turun 2,62%, tapi labanya naik begitu ya. Dan ini membuat kinerja fundamental TLKM juga bisa dikatakan cukup stabil sehingga masih diburu oleh investor pada perdagangan Kamis kemarin. Selanjutnya, emiten consumer Unilever, siapa yang tidak pernah tentunya untuk
Unilever ini siapa sih yang nggak ada di kehidupan sehari-harinya, kayak Cabango, Buavita, Royco, Sariwangi, Walls, dan berbagai macam produk-produk Unilever tentunya Anda menggunakan. Kemarin net buy dari saham Unilever 46,9 miliar, sahamnya juga menguat 1,28%, berada di level Rp7.900 per unit sahamnya. Jadi bisa dikatakan untuk laba bersih Unilever walaupun turun ada 5,44 triliun rupiah, saat ini laba Unilever di kuartal 3 itu ya, jadi turun dari 5,51 secara year on year. Pendapatan UNVR ini naik tipis di kuartal 3, naik 0,31% menjadi 32,46 triliun rupiah. Selanjutnya adalah emiten pertambangan Merdeka Copper Gold yang menjadi top 5 begitu, yang paling banyak diburu oleh investor kemarin, paling banyak dibeli. Jadi MDKA kemarin net buy-nya 45,6 miliar, sahamnya menguat 4,30% dan berada di level Rp1.940. Memang aset terbesar dari MDKA ini adalah tambang Tujuh Bukit Banyuwangi. Emas juga bisa dikatakan selama ketidakpastian corona dan juga trade war ini menjadi aset safe haven paling banyak diburu, tentunya secara tidak langsung juga berdampak dari penguatan saham MDKA yang sudah menguat secara year to date adalah 81,31% untuk pergerakan saham MDKA. Semester 1 2020 laba bersihnya juga mencapai 35,42 juta US dollar. Itu dia bagaimana Biden effect masuk ke Indonesia begitu, atau tercermin di Indonesia dengan penguatan indeks harga saham gabungan dan juga penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tentunya ada 5 saham yang paling banyak diburu asing oleh pada perdagangan Kamis kemarin.